Ya, ini baru mulai ya. Jadi beberapa slide tadi hanyalah pengantar ya. Sekarang kita masih ada materi yang sebenarnya di pertemuan pertama ini yaitu batuan. Oke. Atau kita sebut juga dengan agregat ya. Seperti yang sudah dibahas sebentar tadi ada agregat kasar dan agregat halus ya. Jadi seperti di gambar ini ini pasir ya. Ini pasir berbalik saya tadi. Ini kerikil. Oke. Ketika kita bicara tentang batuan maka kita bicara tentang hal yang paling mendasar dulu gitu ya. Jadi ya ini ilmu pengetahuan dasar ya. Saya yakin teman-teman juga sudah dapat di SD bahwa batuan itu sebenarnya adalah kerak bumi. Oke. Jadi seperti dilihat di ilustrasi gambar tersebut, bumi kita ini ada lapisan ya, baik itu lapisan berupa udara maupun lapisan berupa tanah gitu ya. Yang jelas yang dari udara itu yang pertama kita sebut atmosfer, kemudian permukaan bumi gitu ya, kemudian ada mantel bumi, kemudian sampai mantel dalam dan inti ya. Nah batuan itu ada di permukaan bumi sampai di mantel ini ya. Oke, jadi ada batuan yang di permukaan, kemudian semakin dalam tentu saja kemudian kalau semakin dalam suhunya semakin tinggi ya. Suhu batuan itu semakin tinggi. Yang dimanfaatkan manusia ya yang di permukaan saja itu ya. Tapi beberapa kali batuan dari dalam perut bumi itu keluar ya melalui aktivitas vulkanik. Ya. Itu nanti yang kemudian jadi batu beku ya, seperti yang dibahas di beberapa slide berikutnya. Kita mulai dari definisi dulu aja. Jadi menurut geologis ya, para ahli geologi, batu adalah mineral dari bahan organis yang bersatu membentuk kulit bumi. Menurut ahli geoteknik ya, jadi geoteknik sama geologis itu beda. Ya, geoteknik itu ya sipil ya, dari teknik sipil ini geoteknik. Kalau geologi itu ilmu alamnya ya. Jadi kalau geologi lebih membahas lebih luas sebenarnya geologi itu ya, membahas segala sesuatu tentang batuan. Kalau geoteknik itu ya bersifat teknikal ya, kekuatannya batuan itu ya. Jadi lebih lebih cakupannya sebenarnya lebih kecil yang geoteknik ya. Kalau geologi ya hampir semuanya seperti sejarahnya juga dibahas ya. Kalau ahli geoteknik dari sipil ya satu bahan yang keras dan koheren ada terkonsolidasi dan tidak dapat digali dengan cara biasa ya. Jadi ini adalah batuan, definisi batuan ya. Yang juga terdapat di permukaan dan juga lapisan bumi dalam gitu ya. Kemudian talubri itu nama orang ya, nama seorang geologis terkenal dari Perancis. Material yang membentuk kulit bumi termasuk fluida yang berada di dalamnya. Nah ini ya, tadi seperti yang teman-teman lihat di slide sebelumnya bahwa batuan yang berada di mantel bumi ke bawah itu suhunya tambah tinggi. Oke. Dan di sana bentuknya batuan tuh nggak keras seperti itu ya, bentuknya cairan. Sehingga kalau keluar dalam bentuk lava ya sebenarnya lava itu batuan, tapi karena dia berpijar ya dan suhunya tinggi sekali bentuknya jadi cair seperti itu. Nah, ada yang menurut ASTM. ASTM apa sih Pak? ASTM adalah American Standard Testing Method ya. Artinya adalah standar pengujian dari Amerika ya, ini peraturan dari Amerika. Peraturan kita di Indonesia itu banyak yang diadaptasi dari Amerika, sehingga kita sedikit banyak harus tahu peraturan Amerika. Satu bahan terdiri dari mineral padat berupa massa yang berukuran besar ataupun berupa fragmen-fragmen ya. Jadi menurut mereka batuan itu mineral ya. Mineral itu ya kandungan zat ya. Bisa berukuran besar ataupun berukuran serpian-serpian atau fragmen-fragmen gitu ya. Jadi intinya dari keempat definisi ini adalah ya batuan itu adalah suatu material kan begitu ya. Ya ada yang bilang mineral, ada yang bilang bahan organis ya, ada yang bilang kerak bumi. Tapi ya semuanya material gitu ya. Dan material itu yang bisa kita gunakan untuk konstruksi ya kalau di apa disiplin ilmu kita. Itu ya.
komposisi batuan ya. Nah, ini nanti sedikit banyak kita akan membahas tentang kandungan kimia, gitu ya. Saya nggak meminta Anda belajar kimia seperti waktu SMA dulu, tapi ini hanya pengetahuannya saja ya. Santai aja, saya nggak akan menyuruh Anda melakukan perhitungan reaksi kimia yang muluk-muluk, yang macam-macam seperti itu ya, enggak. Ini hanya pengetahuan tentang kandungan saja ya. Oke, kulit bumi 99% dari beratnya terdiri dari 8 unsur, yaitu O, Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg, dan H. Ya. O oksigen, Si silika, Al aluminium, Fe adalah besi atau feru, Ca adalah kalsium, Na adalah natrium, Mg magnesium, dan H hidrogen. Kalau dilihat dari persentasenya seperti itu ya. Ini adalah persentase dalam keadaan oksida ya. Artinya oksida itu dia mengikat oksigen ya. Anda bisa lihat dari setiap komponen itu ada O-nya ya, SiO2 yang paling besar itu 59,8 diikuti oleh aluminium oksida, kalsium, dan seterusnya ya. Oke. Ada K itu kalium ya, itu juga unsur itu, tapi kecil ya. Oke. Dan tentu saja ada H2O atau air. Tapi yang paling besar ini ya silika ya, Si02. Oke. Ini adalah sekilas saja tentang persentase unsur di dalam permukaan bumi ya, yang mana ya batuan itu tadi tempatnya permukaan bumi ya, batuan itu ya kira-kira unsurnya seperti ini. Jenis batuan ya, ini juga sudah di SD pasti, tapi saya ulangi lagi karena kita memang bicara batuan dari agak awal gitu ya. Baru dari batuan beku ya, yaitu batu dari magma yang membeku. Contohnya ada batu apung, batu obsidian, dan batu granit. Saya pribadi jarang ketemu ya batu obsidian sama batu granit, tapi batu apung itu ya sering gitu ya, di sekitar kita ada. Sama orang-orang dulu sering dibuat untuk menggosok itu, gosok ya perabotan ya, untuk membersihkannya gitu ya. Ada juga batuan sedimen, yaitu batuan dari hasil pelapukan yang mengendap ya. Contohnya konglomerat, breksi, kemudian batu gamping ya, atau batu kapur lah, kemudian yang jadi semen. Ada juga batuan metamorf, yaitu batu yang mengalami proses perubahan suhu tekanan yang lama. Oke. Contohnya adalah batu marmer dan batu sabak. Ya. Sedikit fakta saja bahwa batu marmer dulu itu adalah batu gamping ya. Kemudian dia berubah setelah terkena suhu dan tekanan sampai akhirnya dia mengeras seperti itu. Jadi sebenarnya batu metamorf itu adalah fosil. Ya. Nah, untuk bahan bangunan yang paling banyak adalah batu beku ya. Batu beku itu tapi bukan ketiga ini ya. Batu bekunya itu batu kali. Oke. Jadi batu kali itu jenisnya adalah batu beku, yaitu batu yang membeku dari magma ya. Makanya biasanya dari gunung itu magma dingin itu mengalir ke sungai. Nah, di sungai itulah kemudian tempat penumpukan batu-batu dari aktivitas vulkanis itu ya. Itu baik sekali untuk bangunan ya, batuan beku itu. Oke. Kalau yang marmer ini ya ada dipakai untuk bangunan, tapi untuk estetika ya, untuk keramik ya kan, bukan untuk materialnya untuk membuat beton ya. Nah, kalau yang gamping itu memang untuk membuat beton karena dia jadi semen ya. Tapi untuk agregat ya, untuk agregat itu batu beku jenisnya ya, yaitu batu kali. Penggunaan batuan pada bangunan ya. Pada bangunan batuan digunakan untuk membuat beton, jelas ya. Tugas utama batuan pada beton adalah sebagai material pengisi atau filler ya. Tadi kita sudah mengenal binder, sekarang mengenal filler. Oke. Filler adalah kalau saya umpamakan vas yang pecah tadi ya, serpihan vas itu ya yang direkatkan. Oke. Jadi hanya dua sifatnya ya, yang merekat atau direkat, itulah beton. Oke. Yang merekat adalah semen, yang direkatkan adalah batuan ya, agregat. Seperti pada lihat di ini adalah potongan beton ya. Ini adalah beton yang dipotong, memang ada alatnya ya. Jadi ketika beton itu dipotong kelihatan seperti ini ya. Filler itu ya ini ya, batu-batu ini. Oke, ini filler dan nggak cuma yang besar ya, yang kecilnya juga filler ya. Filler. Tapi kalau yang di sini ini bukan batu ya. Ini rongga ya. Kemudian binder ya, yang putih itu ya. Yang putih yang membentuk semuanya itu. Oke. Batuan juga menyumbang kekuatan beton, namun tidak begitu signifikan. Nah, ini penting ya. Yang poin 3 ini penting. Jadi kekuatannya beton itu tidak
agregat kekuatannya beton itu tidak di filler tapi di binder ya, atau di semennya itu ya. Nanti kita akan ke sana juga. Kenapa kok semen itu kuat? Ya. Batuan yang menyusun beton dibedakan menjadi dua berdasar ukurannya, yaitu pasir dan kerikil. Nah ini tadi ya. Kemudian masuk ke agregat halus dan agregat kasar. Ya.